2023-2024. Hadirin dan wisudawan disilahkan duduk kembali. Sambutan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada yang terhormat Bapak Ayodhya Kalake SH MDC, disilakan mengambil tempat. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan, Kepala Satuan Kerja Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mitra Kerjasama Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, para orang tua wisudawan, wisudawati, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, dan tentunya para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkahnya kita semua dapat tampil dan hadir untuk menyaksikan acara wisuda Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang Angkatan 6 tahun akademik 2023-2024. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya juga menyampaikan profesiat selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini telah mencapai cita-cita dan diwisuda, dan tentunya juga apresiasi kepada Direktur dan segenap sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang yang telah menghasilkan lagi tenaga profesional untuk berperan aktif di dalam pembangunan kelautan perikanan nasional, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur kita cintai. Bapak Ibu undangan dan para wisudawan yang saya hormati, NTT memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk di bidang perikanan dan kelautan. Indonesia sendiri sebagai suatu negara adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai 17.504. Ini membuat kita menjadi suatu bangsa bahari yang terbesar di dunia yang menjadi modal dasar bagi pembangunan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Luas lautan di NTT 4 kali luas daratan, yang luas daratannya adalah sekitar 47.000 km persegi. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan dengan luas lautan yang mencapai sekitar 200.000 km persegi merupakan suatu kekuatan ekonomi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan juga untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Potensi ini menjadi peluang, dan kita tidak hanya menentukan diri kepada mata pencaharian dari sektor pertanian. Nah, karena kegiatan produktif perikanan, baik dari sektor penangkapan, mekanisasi perikanan,
maupun budidaya semakin berkembang dewasa ini. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang berkualitas dan profesional, dan tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kehadiran Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dengan visi untuk menjadi pendidikan vokasi rujukan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter unggul, dan berjiwa wirausaha. Hal ini sangat strategis di dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berintegritas, dan tentunya memiliki disiplin yang tinggi, guna mentransformasikan potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, dan juga termasuk menyiapkan kader-kader wirausahawan muda di bidang kelautan dan perikanan. Bapak Ibu undangan dan para wisudawan yang saya banggakan, sebagai daerah ataupun provinsi yang bercirikan kepulauan, NTT memiliki potensi yang besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Potensi perikanan tangkap NTT setiap tahun mencapai 393.360 ton per tahun. Namun realisasi atau pemanfaatannya baru mencapai 191.000 ton. Ini lebih kurang 48,55% saja. Sementara potensi budidaya ikan air tawar adalah 51.870 hektar dan baru dimanfaatkan hanya sebesar 910 hektar. Ini setara dengan 1,7%. Kemudian ada juga potensi budidaya ikan di laut luas 53.727 hektar dengan pemanfaatan baru 12.150 hektar atau 22,6%. Demikian juga lahan budidaya ikan air payau sebesar atau seluas 35.455 hektar dengan pemanfaatan baru mencapai 1.510 hektar. Potensi lahan rumput laut 89.110 hektar dan baru dimanfaatkan 14.007 hektar atau sekitar 15,72% saja. Sedangkan potensi lahan garam ini sekitar 52.000 hektar dengan pemanfaatan baru 11.000 hektar. Angka-angka tersebut hendaknya dapat kita cermati dengan mendalam, karena sebetulnya ini adalah potensi bagi saudara-saudara yang hari ini diwisuda sebagai tenaga-tenaga yang profesional di bidang kelautan dan perikanan. Anda telah dibekali dengan berbagai macam teori dan praktek selama mengenyam pendidikan di kampus ini, dan kita harapkan Anda dapat berperan di masyarakat nanti. Saya berharap para wisudawan dan wisudawati ini akan menjadi pelopor dan agen-agen perubahan dalam melakukan transformasi dan peningkatan pengelolaan komoditas kelautan dan perikanan di NTT. Para wisudawan, wisudawati yang saya cintai, hari ini tentunya menjadi hari yang bersejarah. Tidak hanya bagi Anda sekalian, tetapi juga orang tua yang sudah menunggu sejak lama, ya, mendidik anak dari kecil dan kemudian menanti anak-anaknya, putra-putrinya menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Tidak hanya sekedar diwisuda, tetapi ada sesuatu di masa depan kita nanti yang tentunya semua berkat doa dan dukungan dari orang tua. Kita berikan aplaus dulu untuk seluruh orang tua dan keluarga yang
tentunya merupakan suatu kebanggaan bisa mengikuti dan mengenyam pendidikan di kampus yang tercinta ini, dan Anda dapat berbangga hati dan bergembira pada hari ini di wisuda. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, ini bukan akhir dari suatu episode ya. Anggap ini adalah titik awal dari suatu perjalanan ke masa depan ya. Masa depan yang gemilang dan harus diraih tentunya dengan perjuangan. Perkembangan ilmu teknologi di era digital ini sangat cepat ya. Jadi literasi Anda juga harus kuat. Jangan berhenti untuk belajar walaupun telah lulus dan diwisuda, karena perkembangan ilmu pengetahuan termasuk di bidang kelautan dan perikanan sangatlah cepat dan dinamis. Selain itu, saya titip pesan juga bahwa di pundak saudara-saudara semua ini, nama alma mater ini dititipkan. Jagalah kepercayaan dan tanggung jawab, tidak hanya di dalam lingkungan kerja, tapi juga di lingkungan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong agar lulusan perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam menggunakan berbagai upaya, berbagai potensi sumber daya alam yang kita miliki. Dalam upaya untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan kalangan muda di NTT, dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 telah ditetapkan 5 strategi pengembangan kewirausahaan pemuda, yaitu membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan, membuka pasar dan peluang pemasaran. Yang ketiga, menguatkan ketersediaan dan akses permodalan. Yang keempat, meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat. Dan kelima, melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pelaksanaan kelima strategi ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, hingga penciptaan ekosistem kewirausahaan dapat menghasilkan wirausaha muda NTT yang inovatif dan kreatif. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Direktur LPDP Kementerian Keuangan yang memberikan beasiswa kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia yang berpotensi, dan saya sudah meminta penekanan bahwa sebagai daerah afirmasi, NTT tentunya bisa menjadi prioritas sehingga para pemuda-pemudi NTT dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Hendaknya ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Bapak Ibu undangan dan wisudawan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang bermartabat yang tentunya juga sangat membanggakan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati, dan tentunya juga para orang tua yang pada hari ini berbangga, bersuka cita bahwa putra-putrinya diwisuda dan telah berhasil menyelesaikan pendidikan. Untuk itu juga kita beri aplaus kepada seluruh sivitas akademika yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan berdedikasi untuk mencetak para profesional yang tangguh di bidang kelautan dan perikanan. Mari kita terus bersinergi, berkolaborasi untuk membangun NTT yang maju dan sejahtera. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberkati segala usaha, upaya, dan karya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, diucapkan terima kasih dan disilahkan kembali ke tempat. Doa. Doa ini akan dibawakan oleh rohaniawan kepada Ibu Pendeta Ratna Radina Blegur STH. Disilakan. Baik, selamat siang semua. Kita mempersiapkan hati untuk kita ada dalam doa syukur wisuda dan pelantikan taruna baru pada siang hari ini. Dan saya akan memimpin doa syukur ini menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita tundukkan kepala dan kita bersyukur di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, pada siang hari ini kami semua boleh diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari yang penuh dengan anugerah dan cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih untuk peristiwa bersejarah bagi ke-147 yang telah diwisudakan, dan juga para taruna tahun angkatan 2024-2025 yang telah dilantik. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami ini Tuhan sudah menentukan. Kami boleh berupaya, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, apapun upaya dan usaha kami akan sia-sia. Karena itu kami tundukkan kepala kami dan mengucap syukur untuk hari ini. Perjuangan anak-anak kami dan awal perjuangan bagi para taruna baru, kami taruh di dalam nama-Mu, supaya biarlah segala sesuatu yang terjadi pada saat ini mendatangkan berkat bagi kami semua. Bapa di sorga, jikalau lautan adalah masa depan bangsa, maka Engkau adalah penuntun dan penentunya. Karena itu bersama-sama dengan para wisudawan dan juga orang tua, para pendidik, pemimpin pemerintah di tempat ini, kami mempercayakan kelanjutan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang mereka terima di tempat ilmu, wawasan, keterampilan, kemampuan sudah menjadi bekal. Karena itu pegang tangan mereka, tuntun mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memberikan citra yang baik, memberikan kualitas hidup yang bermanfaat, supaya dimanapun mereka berada, nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk perjuangan anak-anak kami, melewati banyak hal yang sudah mereka alami, dan terima kasih untuk kesakitan, penderitaan, terima kasih untuk kedisiplinan, dan semua yang sudah mereka alami di tempat ini. Biarlah itu menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak ini, sebab kami percaya bahwa hidup hari ini cukup berat. Bagi yang tidak kerja tidak akan makan, yang kerja akan makan. Karena itu biarlah seluruh cita-cita angan-angan mereka pada masa saat ini Tuhan boleh berkenan memberkati mereka semua. Bapa, kami juga berdoa bagi semua anak-anak taruna baru. Mereka akan memulai mengenal tempat lingkungan di mana mereka belajar. Jikalau Tuhan ada di tempat ini, yang telah menuntun para kakak-kakak mereka, Tuhan yang sama juga akan menuntun mereka yang akan belajar untuk beberapa tahun ke depan. Tentunya kami juga berdoa bersyukur bersama alma mater di tempat ini. Terima kasih untuk tempat yang diberkati ini. Terima kasih untuk para dosen. Terima kasih untuk para pengajar. Terima kasih untuk semua karyawan. Tuhan pakai kami semua, besar maupun kecil, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, untuk menyatakan kemurahan dan keberkahan Tuhan dimanapun kami berada. Karena itu berkatilah semua yang telah memberikan dirinya bagi
bagi bangsa dan negara dalam mencerdaskan para generasi-generasi muda ini. Berikan mereka hikmat pengetahuan, ketangkasan, kesabaran, dan juga berikan mereka kesehatan, supaya daripadanya segala yang mereka ucapkan, segala yang mereka sampaikan, itu boleh menjadi modal yang baik bagi anak-anak kami. Bapa di sorga, tentunya bersama-sama dengan kami para orang tua. Orang tua akan menjadi orang tua yang merasa bangga, berhasil, jika anak-anak boleh berhasil dan sukses. Orang tua menitikan air mata pada siang hari ini, air mata perjuangan yang tidak sia-sia. Mereka sementara menanti keberhasilan di masa yang akan datang. Karena itu seluruh perjuangan mereka, air mata mereka, keringat mereka menjadi hal yang mendorong anak-anak kami untuk menggapai masa depan mereka. Terima kasih untuk perjuangan dan penderitaan. Terima kasih untuk doa dari tiap-tiap orang tua di wilayah Nusa Tenggara Timur, bahkan juga wilayah-wilayah yang lain, yang jauh, yang dekat, yang datang maupun yang tidak datang. Anak-anak tentunya berterima kasih memiliki orang-orang tua yang luar biasa. Bapa yang baik, terpuji-pujilah namamu. Hamba juga berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami, hadir bersama-sama dengan kami, Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan juga para pemimpin-pemimpin yang lain. Berkatilah mereka semua, tambahkan usia, dan juga berikan hikmat dan kasih sayang-Mu. Di mana pemimpin yang takut akan Tuhan berada, di situ ada kesejahteraan yang Tuhan limpahkan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Bapak, dan pada akhirnya para direktur dan semua yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati mereka. Semua yang datang, semua yang pergi akan menerima kasih, berkat, dan karunia dari Allah. Bapa, kami mohon ampun, sepanjang 3 atau 4 tahun anak-anak ada di tempat ini, baik para pendidik ataupun anak-anak, kami tidak pernah luput dari dosa. Perbuatan kami, perkataan kami, tindakan kami yang melukai, yang mencederai sesama kami, mohon pengampunan daripada-Mu. Sempurnakan doa syukur di siang hari ini, dan kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang mempunyai lautan dan masa depan kami. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami dan menyatakan syukur yang besar karena pertolongan-Mu. Amin. Penutupan sidang senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang Angkatan 6 tahun akademik 2023-2024. Rapat terbuka Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang ditutup. Sidang terbuka Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang tahun akademik 2023-2024 secara resmi ditutup. Wisudawan disilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian, kita akan foto bersama Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang untuk dapat mengambil tempat di depan wisudawan dan akan foto bersama dengan Bapak Pejabat Gubernur. Wisudawan disilahkan berdiri.
Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Senat, kami persilahkan kembali ke tempat. Ini lagi. Suaranya agak kencang, Pak. Siap dari semua, Pak. Siap dari Amarasi. Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, kami persilakan duduk. Iya, lengkap semua. Lengkap. Menangin tadi juga. Siap, halo. Berapa ini juga? 140. 140. Iya. Kapan mereka mulai? Sekarang sudah masa pengenalan kampus sudah dan pembinaan karakter sudah dilaksanakan, tinggal masuk ke basis 3. Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang diperkenankan meninggalkan ruangan upacara. Belajar yang baik. Ya? Siap. Selamat siang, Pak.